Assalamualaikum bosku. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar positifnya ya. Alur cerita novel Bakal Cinta. Bab 16-18. Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Pertama kalinya menginjakan kaki di Bangka, tempat yang selama ini hanya dia dengar namanya. Sekarang dia bisa ada di kota ini. Perjalanan jauh yang ditempuhnya membuat Vika ingin mandi. Vika berniat menghubungi orang tuanya begitu selesai mandi. Saat menyalakan ponselnya, ada belasan panggilan telepon dari Bintang, Raditya, Pak Mardi dan Feris, yang paling banyak juga pesan singkat yang Feris kirim. Vika menelepon Bintang dengan panggilan video kemudian menelepon Raditya. "Pak Mardi, kenapa dengan Londo itu? Ada apa dia telepon ya?" tanya Vika sendiri sambil mengetuk-ngetukkan ponselnya pada bibirnya yang mengerucut. Masih sibuk mengira ada apa Pak Mardi telepon. Feris sudah meneleponnya lagi langsung panggilan video. Vika yang terkejut dengan getaran di tangannya refleks langsung menerima panggilan itu. Terlihat wajah Feris yang kesal, kenapa Vika tidak langsung meneleponnya setelah membaca pesan singkatnya. "Sayang, kok enggak langsung telepon balik?" Melihat Vika pakai handuk kimono dengan rambut basah dan kamar yang berbeda dari kamarnya dan Vika yang hanya senyum simpul menanggapinya, Feris menjadi marah. "Kamu di hotel ya? Hotel mana? Sama siapa?" Pertanyaan bertubi-tubi dengan keras dan nada kesal. "Aku di sini, sendirian," jawab Vika sambil berdiri di depan jendela besar yang menampakkan jembatan Barelang dan memperlihat sebuah map berlogo hotel tempatnya saat ini. "Kamar nomor berapa?" Tanya Feris to the point. Vika hanya senyum-senyum saja dengan tingkah panik Feris. Tak sampai 15 menit setelah panggilan pertama, Feris memberi kabar sudah sampai di hotel. Vika belum sempat memakai bajunya, tapi Feris sudah menekan bel tanpa henti. Daripada berisik, Vika membukakan pintu masih dengan handuk kimononya. Begitu pintu dibuka, Feris langsung memeluk Vika. Hasratnya lelakinya muncul melihat Vika yang baru mandi. Tatapannya berubah seperti singa menatap mangsanya. Vika sadar keadaannya memancing Feris. Dia langsung menarik diri dari pelukan Feris. Dipegangnya kedua tangan Feris. "Sayang, sabar ya, jangan kelewatan. Tunggu bentar lagi ya." "Beneran, bentar lagi?" "Iya, seperti rencana kamu, selepas Meitania lulus ya." Vika melihat Feris begitu menginginkannya. Vika merasa terharu dan meneteskan air mata. Feris melihat air mata Vika jatuh di pipinya, dihapusnya air mata itu dengan jemarinya penuh kelembutan. Jemari Feris menarik dagu Vika, hingga dia mendongak menatap Feris. Tanpa ragu lagi dikecupnya lembut bibir tipis Vika. Vika tidak menolaknya, seakan dia menikmati kecupan lembut itu. Pertahanan Vika runtuh. Selama ini dia menghindar dari lelaki, menjaga dirinya untuk tidak terjebak cinta. Tapi Vika tidak dapat membohongi dirinya bahwa dia mencintai Feris. Kedua mata mereka masih saling menatap dalam. Seolah-olah mata mereka berbicara apa yang ada dalam hati mereka. Feris menundukkan wajahnya mencium Vika kembali, kedua tangannya sudah menangkup pipi Vika. Vika merasakan sesuatu yang membuat dirinya menjadi lemas, kemudian berpegangan pada lengan Feris menahan dirinya agar tidak jatuh. Feris merasakan tubuh Vika oleng, dia melepaskan bibirnya dan memeluk tubuh Vika. Di sela pelukannya, "Sayang, 2 minggu lagi aku akan pulang, kita temui mamaku ya, kamu kenalan sama mama, mohon restu hubungan kita ini. Biar mama tidak berusaha mencarikan jodoh buat aku. Kalau mama mau carikan jodoh buat kamu, apa beliau mau terima aku, Rish?" tanya Vika panik. "Mama mau jodohin aku karena aku belum pernah ngenalin seorang wanita pun setelah aku putus dengan Mila. Mama khawatir aku nggak akan menikah. Tapi, aku kan beda jauh dibanding Mila, Rish." "Iya, memang beda jauh, kamu lebih cantik, lebih seksi dan lebih mendebarkan dari Mila," kata Feris genit dengan mengedipkan satu mata saat mengatakan dua kata terakhir. "Dasar!" Vika memukul bahu Feris. "Apa mama kamu bisa nerima keadaanku yang tidak sebanding dengan kamu?" ucap Vika yang masih panik dan takut keluarga Feris akan memandangnya hina. "Mama bukan orang yang seperti itu, sayang. Mama tidak menilai orang dari harta, sayang. Jadi jangan takut ya, mama pasti menyukaimu. Anaknya aja tergila-gila gini. Rish, kamu nggak tahu gimana rasanya terhina karena status sosial Rish. Sakit Rish," kata Vika dengan berderai air mata. Dia teringat hinaan oleh Mama Hendra padanya. Sudah sayang, percaya sama aku ya, keluargaku tidak seperti itu. Dan, maaf ya aku tidak bisa kontrol lagi tadi." Feris berdiri dan memeluk Vika. Dia mengelus kepala Vika yang ada di dadanya, menenangkan Vika yang masih sesegukan. "Kamu yakin?
Banget. Aku tahu keluargaku sayang, terutama mama, beliau yang mengajarkan aku untuk menghargai sesama manusia. Dah, jangan nangis lagi, kita hadapi bersama, janji kamu pada adik-adik akan tetap kita buktikan bersama. Dengan kamu menikah bukan berarti kamu tidak bisa membantu keluarga kamu sayang. Kamu enggak keberatan? Enggak, kita lakukan bersama akan lebih ringan sayang. Dah, yuk berkemas, kita pulang tempatku saja. Ferish mengecup kepala Vika dan melepas pelukannya. Dia lalu berdiri berjalan ke kamar mandi. Di rumah Murish. Terus di sini, aku udah bayar 2 malam, kata Vika mengejar Ferish yang masuk kamar mandi. Biarin aja, nanti aku ganti. Kalau di sini aku takut enggak kontrol lagi sayang. Kalau di rumah ada 2 asisten, aku juga bisa lihat kamu terus. Udah keluar, aku mau mandi, usir Ferish mendorong Vika untuk keluar. Ferish perlu mandi untuk mendinginkan hasratnya. Vika keluar cepat-cepat, dia memakai baju dan celananya. Sebelum Ferish keluar dari kamar mandi, Vika lalu berkemas memasukkan barang yang sudah dikeluarkannya tadi. Saat Vika menyisir rambutnya dan mengikatnya kuncir kuda, Ferish keluar dari kamar mandi dengan wajah yang sudah segar kembali. Rambutnya digerai aja sayang, nggak usah diikat, aku bisa nafsu lagi melihat lehermu, kata Ferish sambil memakai kaosnya. Vika langsung melepas ikat rambutnya dan membiarkannya tergerai saja. Sudah siap semua? Enggak ada yang tertinggal, tanya Ferish mengangkat koper Vika. Dari siang Vika belum makan nasi, makan siang pun dia lewatkan untuk berkemas. Hanya sebotol air mineral dan 1 buah muffin cake dimakannya di pesawat tadi. Melihat di sepanjang jalan yang dilewati banyak warung tenda dan rumah makan, Vika merasa lapar. Rish, kamu udah makan belum? Aku lapar. Ferish menengok ke Vika yang sedang mengelus perutnya yang lapar. Dia lupa menawari Vika makan karena begitu bahagianya. Aku udah makan tadi, kalau kamu lapar kita mampir cari makan dulu ya. Iya deh, terserah di mana aja, aku baru ingat sejak tadi siang belum makan nasi. Ingin makan apa? Apa aja yang penting ada nasi dan sayurnya, dah cukup buatku. Vika melihat di depan nampak sebuah warung tenda. Itu warung apa? Ramai banget. Vika sambil menunjuk ke arah warung itu berada. Ferish melihat ke arah yang ditunjuk Vika. Di sebelah kanannya itu masakan Cina sayang, apa aja ada. Tapi yang spesial kue tiaonya, mantap banget, mau ke sana. Vika nurut aja deh, yang penting makan. Oke, kita ke sana, putar dulu di depan. Tapi halal nggak Rish? Vika khawatir karena di Bangkakan banyak orang Cinanya dan warung yang akan didatangi masakan Cina. Halal, itu langganan aku juga. Sampailah mereka di warung itu, Ferish meminta Vika untuk memesan, sementara dirinya akan memarkirkan mobilnya. Vika menghampiri seorang wanita yang berdiri di dekat gerobak jualannya. Satu persatu Vika menyebutkan pesanannya. Ferish sudah parkir mobilnya dan berjalan menghampiri Vika. Sudah pesan sayang? Sudah. Jangan kaget kalau nanti yang ku pesan banyak, jawab Vika dengan tersenyum malu. Ferish gemas sendiri melihat tingkah Vika. Terserah, yang penting dimakan dan habis. Tak lama kemudian makanan yang dipesan pun disajikan. Ferish cukup takjub dengan semua itu. Apa ia akan dihabiskan? Tanyanya dalam hati, dan menggelengkan kepala. Yang pesan si senyum-senyum aja dan melirik ke arah Ferish yang terkejut. Bismillah, mari makan, seru Vika penuh kegirangan dengan sumpit di tangannya. Dia mulai memindahkan sayur ke mangkuk nasinya. Dan, satu suapan membuat matanya berbinar melihat Ferish. Ferish terkekeh pelan, kenapa matanya kayak gitu? Ungkapan rasa nikmat Rish, seharian tidak makan nasi. Begitu nasi masuk ke mulut tuh luar biasa rasanya. Memang cewek ajaib tapi cantik, batin Ferish. Sayup-sayup terdengar ada suara anak kecil yang memanggil Ferish. Vika menatap Ferish dengan tanya. Dilihatnya sekeliling tidak ada anak kecil di situ. Rish, kamu dengarkan? Iya, mirip suara Caca, anak temanku kantor. Terdengar suara anak kecil itu makin mendekat dan suara seorang pria dewasa yang memperingati anak itu. Om Ferish, Caca berteriak. Ferish mengenali suara itu dan menoleh ke kanan. Dilihatnya Caca sedang berlari dan merentangkan tangan ingin memeluknya. Caca sama siapa? Itu, sama papa. Tunjuknya pada seorang pria yang mendekat dengan nafas tersengal. Hai bro, ayah Caca mengatur nafasnya. Tajam juga mata nih anak, tadi masih jauh sudah bilang ada Om Ferish di sana pak. Sendiri aja bro, tanya ayah Caca melirik pada Vika. Ferish pun tersenyum dan memperkenalkan Vika pada Hasan. Caca heran melihat ada tante cantik yang berdiri bersalaman dengan ayahnya. Tante ini siapa, Om?
Tanyanya sambil menunjuk Vika. Kenalin cantik, nama Tante Vika, anak cantik siapa namanya? Tanya Vika dengan mengulurkan tangan dan jongkok di depan Caca yang di pangkuan Ferish. Caca, anak ayah Hasan, jawab Caca dengan suara khas anak kecil tante temannya Om Ferish dan ayah. Iya, jawab Vika lembut sambil memegang tangan Caca. Tante bukan istrinya Om Ferish kan? Bukan sayang, kenapa memangnya? Tanya Vika penasaran anak kecil ini tahu yang dimaksud istri apa enggak. Soalnya, kalau Caca sudah besar nanti Caca mau nikah sama Om Ferish. Sontak saja penuturan Caca membuat Vika, Ferish dan ayahnya kaget. Mereka serentak mengucap astagfirullah. Sampai sang ayah menepuk kepalanya lalu mengambil Caca dari pangkuan Ferish. Kenapa anakku bisa genit sama kamu sih, Riz? Hasan tidak percaya dengan yang dikatakan anaknya. Seorang pria muda menghampiri mereka menyerahkan satu plastik besar berisi beberapa kotak makanan kepada ayah Caca. Pesanan mereka sudah jadi. Ayah Caca pun mengajak Caca pulang. Meski dengan sedikit bujukan untuk beli es krim, Caca baru nurut diajak pulang. Dan digendong ayahnya, mereka pun pamit pada Ferish dan Vika serta minta maaf mengganggu acara makan mereka. Setelah ayah Caca pulang, Ferish dan Vika melanjutkan makan lagi. Dengan lahap Vika kembali makan, seolah-olah jeda tadi tidak mengganggu selera makannya. Bahkan membantu Ferish menghabiskan makanannya. Mau nambah nggak sayang? Ledek Ferish pada Vika yang menghabiskan tom yumnya sampai kuah terakhir. Vika dengan mulut yang masih penuh, mengerutkan keningnya dengan pertanyaan Ferish. Boleh kue tiaonya, tapi bungkus aja. Ferish membuka mulutnya lebar seakan tidak percaya dengan yang diucapkan Vika. Buat oleh-oleh yang di rumah sayang, jelas Vika sambil membersihkan bibirnya dengan tisu. Kirain, Ferish senyum lega. Ferish pun berdiri dan memesan 2 kue tiaw goreng lagi dibungkus. Vika menunggu di meja, dan membuka HP-nya ada 2 pesan singkat masuk dari Mbak Maya dan Pak Mardi. Mbak Maya bilang kalau Pak Mardi akan menyusulnya ke Bangka. Sedang Pak Mardi menulis dia akan berangkat pesawat pagi dari Jakarta ke Bangka. Sekarang dia sudah ada di Jakarta. Dia minta Vika untuk menunggunya sebelum pulang ke Semarang. Vika sedang fokus membalas pesan Mbak Maya saat dilihatnya Mbak Maya masih online sampai tidak menyadari Ferish sudah duduk lagi di sebelahnya dan membaca sebagian pesan yang ditulisnya. Banyak juga pesanan teman kamu, komentar Ferish. Vika terkejut, wajah Ferish sudah berada sangat dekat dengannya. Kamu baca semuanya? Tanya Vika terlihat panik. Dia takut Ferish tahu soal Pak Mardi yang akan menyusulnya ke sini. Ferish yang tingkat cemburunya level dewa, bisa bahaya kalau tahu. Sebagian aja sayang, emang kenapa, kok panik gitu? Saat akan menjawab obrolan mereka diinterupsi dengan datangnya pesanan mereka. Sudah ya, pulang yuk, dah kenyang ngantuk sayang, kata Vika manja. Sudah, yuk. Ferish pun berdiri dan memegang tangan Vika untuk digenggamnya. Jari mereka saling bertaut berjalan ke arah mobil mereka di parkir. Asteris. Cukup 10 menit perjalanan yang mereka butuhkan untuk sampai di kawasan perumahan Ferish. Laju mobil pun melambat setelah melewati sebuah persimpangan. Tepat di sebuah rumah dengan 2 lantai model minimalis bercat hitam putih dengan pagar kayu yang cukup tinggi dan sebuah pohon rindang di depannya. Sudah sampai, seru Ferish senang. Bentar ya sayang, tunggu di sini aja. Ferish keluar dari mobil dan membuka pintu. Dari dalam rumah muncul seorang lelaki parubaya yang seumuran Pak Zakaria. Pak Cik, kenalkan ini Vika dari Semarang, kampung Ferish Pak. Dan, sayang ini Pak Cik yang temani aku di sini, beliau dengan istrinya di sini. Vika mengulurkan tangan untuk bersalaman, diciumnya tangan Pak Cik. Jangan Mbak, saya tidak pantas. Kenapa? Pak Cik kan lebih tua dari saya, wajar saya menghormati Pak Cik. Pak Cik hanya senyum segan. Vika lalu menutup pintu mobil dan berjalan ke belakang mobil. Dilihatnya Pak Cik akan membawa kopernya masuk. Vika mengulurkan tangannya pada Pak Cik. Sini Pak Cik, biar saya yang bawa, berat soalnya, pinta Vika. Enggak apa kok Mbak, tugas saya. Ferish yang mengeluarkan sepatu dan 2 kotak kue tiaw dari mobil lalu meminta koper Vika dan menyerahkan 2 kotak kue tiaw kepada Pak Cik. Ini aja yang Pak Cik bawa, Acek mana? Sudah tidur? Tanya Ferish sambil berjalan masuk rumah. Ada di dapur Mas, masih hangatkan sayur. Oh, ayo sayang, kamarmu di atas ya. Ajak Ferish menuju kamar atas. Dari dapur Acek keluar menemui Ferish dan Vika. Mas cari Acek? Tanyanya pada Ferish lalu mengganggu dengan senyum melihat Vika yang senyum padanya. Nanya aja Cek, tadi ada makanan dibawa Pak Cik masuk, kenalin ini Vika. Sayang ini istri Pak Cik, aku biasa panggil Acek.
Vika senyum dan menghampiri Acek lalu bersalaman dan mencium tangan Acek. Acek terkejut dengan cara Vika. Tapi Vika hanya senyum saja. Sudah makan belum mbak? Acek dah hangatkan sayurnya, tanya Acek memandang ke Ferish dan Vika. Sudah Acek, barusan makan, sebelum kesini, jawab Ferish. Sudah, Acek istirahat aja, mau kasih banyak Acek. Acek mengangguk lalu masuk kembali ke belakang. Ferish dan Vika menaiki tangga menuju ke kamar Vika yang bersebelahan dengan kamar Ferish. Pintu kamar dibuka, nuansa warna Salem langsung nampak. Ferish membawa koper Vika masuk dan meletakkannya di atas dressing table. Vika pun masuk mengikuti Ferish, dia lalu meletakkan tas selempangnya di atas meja. Ferish menutup pintu kamar dan menghampiri Vika dengan memeluknya dari belakang diletakkan dagunya di bahu Vika. Hembusan nafas Ferish di lehernya membuatnya geli, dan mengeluarkan suara yang seperti desahan yang seksi di telinga Ferish. Ferish membalikkan badan Vika lalu mengajaknya ke atas ranjang. Vika mengerutkan keningnya bertanya, aku cuma ingin bisa tidur sambil peluk kamu sayang, janji nggak akan macam-macam hanya peluk aja. Vika menatap Ferish yang sudah terlihat lelah. Aku ganti baju dulu ya, nggak enak pakai celana jeans gini untuk tidur. Berarti mau kan tidur sama aku? Jawab Vika singkat dan melangkah ke kopernya mencari baju tidur. Aku juga mau ganti baju, kata Ferish sambil berjalan keluar kamar dan sebelum menutup pintu diambilnya kunci pintu yang menggantung di dalam. Sialan dia tidak bisa ditipu, gerutu Vika. Maksud Vika ingin menghindar dari Ferish. Setelah Ferish keluar dia akan mengunci pintunya, tapi idenya terbaca oleh Ferish. Tak lama Ferish pun kembali ke kamar dengan kaos oblong putih dan celana piyama beludru warna dark navy. Vika sudah memakai baju tidurnya satu setel piyama bunga berwarna hijau. Meski cuma memakai kaos gitu dia masih sempurna banget, batin Vika lalu menelan salivanya cepat. Krish, ada yang mau aku bicarakan. Vika berusaha mengalihkan pikiran Ferish yang ingin tidur bersama. Tapi aku ingin keliling dulu melihat rumah kamu. Ferish mendekat ke Vika yang duduk di depan kaca, membersihkan wajahnya dan memakai serum. Ferish menundukkan badannya dan meletakkan dagunya di kepala Vika. Ngobrolnya di atas kasur aja ya, jadi kelilingnya besok pagi aja, aku kangen kamu. Ferish bisa melihat reaksi Vika dari pantulan kaca. Vika membalikkan badannya menghadap ke Ferish. Besok kalau urusanku selesai aku langsung pulang Rish, enggak sempat lagi. Aku penasaran dengan rumah ini, kamar ini aja cantik banget, lembut dan hangat kesannya. Sekarang aja yuk, Vika mengeluarkan jurus membujuk Ferish dengan suara manja, dan senyum manisnya. Harus sekarang. Ini dah tengah malam loh, kamu enggak capek? Suara Ferish terdengar frustasi. Vika senyum dan mengangguk dengan kedua tangan menangkup di depan dada memohon pada Ferish. Mau enggak mau Ferish menuruti gadisnya ini. Dia pun mengangguk pasrah dan menarik tangan Vika diajaknya keluar kamar. Mereka kemudian menuruni tangga dan memulai tur keliling rumah Ferish yang cukup besar. Hal pertama yang terlihat dari tangga adalah sebuah ruang tengah yang cukup luas dipisahkan sebuah dinding dan setengah dinding atasnya adalah kayu yang berbentuk kotak-kotak berselang-seling untuk meletakkan pot tanaman, memisahkan dengan ruang makan dan dapur bersih. Sebuah pintu tempat Vika masuk tadi menyatu dengan garasi dan sebuah lorong menuju dapur kotor yang tepat berada di balik dinding dapur bersih dengan akses penyatu sebuah jendela tanpa daun jendela. Paling ujung lorong ada sebuah musola dan kamar mandi. Di depannya tempat wudhu yang menyatu dengan taman lengkap dengan sebuah kolam ikan koi. Mereka kemudian lanjut ke depan rumah, teras yang tidak terlalu luas tapi cukup sejuk dengan tanaman hias yang Ferish koleksi. Penjelajahan Vika berakhir di balkon di depan kamar. Mereka menikmati bintang dengan duduk di sebuah ayunan rotan yang cukup untuk duduk mereka berdua. Sebenarnya ada sepaket meja dan kursi di sana, tapi mereka memilih berdesakan di ayunan itu. Yang jelas Ferish memaksa untuk ikut duduk di situ. Ferish membawa Vika dalam dekapannya dan dia memejamkan matanya. Dia sudah lelah dan mengantuk. Vika menaruh kepalanya di dada Ferish dengan jari yang dimainkannya membentuk bulatan di dada Ferish sambil bercerita. Rish, besok pagi Pak Mardi akan menyusul aku ke sini. Vika merasakan tubuh Ferish menegang. Namun tangannya masih membelai kepala Vika. Apa pekerjaanmu di sini berhubungan dengan dia, sampai dia menyusul ke sini? Tanya Ferish lirih dengan mata masih terpejam. Tidak ada, kami kan beda kantor. Memang dia adik ipar Bu Lydia tapi tidak ada hubungannya paket itu dengan dia. Memang kenapa dengan paket itu? Paket itu nyasar ke sini Rish, dan kabar kemarin sore katanya ditahan oleh Bea Cukai. Cuma pihak kargo bisa mengurusnya.
Jadi aku tinggal berurusan dengan pihak kargo saja. Farish masih mendengarkan penjelasan Vika. Kalau paket itu dikirim lewat kurir lagi setidaknya memakan waktu paling cepat 2 hari terhitung mulai besok. Kalau aku yang bawa besok sore sudah sampai di Semarang dan bisa dibawa Bu Lydia ke Jogja untuk dikasihkan ke mertuanya yang akan balik ke Belanda lusa siang. Jadi apa tujuan Mardi ke sini? Aku enggak tahu pasti, tapi tadi pagi aku membuatnya marah. Aku mengembalikan mobil yang dikirimnya ke rumah kemarin malam. Aku diantar Raditya ke kantornya tadi. Dia terlihat marah saat aku datang bersama Raditya. Ya udah kita lihat besok apa maunya ke sini. Sekarang bubuk yuk, aku udah ngantuk banget sayang. Mereka pun beranjak masuk ke dalam rumah. Karena sudah terlalu lelah, Farish begitu meletakkan kepalanya di bantal dalam 5 menit dia tertidur memeluk Vika. Vika merasa kasihan pada Farish. Terlihat garis lelah di wajahnya. Setelah dirasa Farish sudah nyenyak tidur, Vika berusaha melepas tangan Farish di tubuhnya. Perlahan dia mengganti badannya dengan bantal. Kemudian dia mengendap keluar dari kamar Farish untuk ke kamarnya. Tidak mungkin dia akan satu ranjang dengan Farish. Perlahan Vika masuk ke kamarnya dan menguncinya. Kemudian dia mematikan lampu, tersisa satu lampu di meja nakas. Vika merebahkan dirinya di tempat tidur hingga dia terlelap sampai pagi. Mendengar azan subuh Vika terbangun sudah 4 jam lebih dia tertidur. Vika pun bangun untuk sholat. Setelah mengambil air wudhu dia melangkah keluar kamar dan berpapasan dengan Farish yang baru bangun mencarinya. Vika tersenyum menatapnya. Baru mau dibangunin, malah udah bangun sendiri, kata Vika. Tunggu ya kita sholat bareng. Farish kembali masuk ke kamarnya untuk mandi. Tak lama dia sudah keluar dengan sarung lengkap dengan pecinya. Dilihatnya Vika menunggunya di kamar. Yuk sayang, ajak Farish berdiri di depan pintu kamar Vika. Farish duluan turun tangga menuju musola diikuti Vika di belakangnya. Di musola terlihat Pak C dan Acek yang sudah selesai sholat. Vika dan Farish pun sholat berjamaah. Farish menjadi imam untuk Vika. Seperti sepasang suami istri. Selesai sholat mereka kembali ke kamar masing-masing. Vika menaruh mukena dan Farish berganti baju. Vika kira Farish akan tidur lagi, jadi dia akan membantu Acek di dapur saja. Vika keluar kamar menuju dapur dilihatnya kamar Farish tertutup. Acek, selamat pagi. Vika bisa bantu apa nih? Tanya Vika begitu sampai di dapur kotor. Mbak Vika mau bantu Acek. Nanti capek lo terus tangannya juga jadi kotor. Tolak Acek yang tidak ingin merepotkan Vika. Iya Acek, Vika bingung mau ngapain. Lagian Vika juga ada biasa dengan kerjaan rumah Cek. Jadi Vika bantu apa nih? Kata Vika bersemangat dan menggosok-gosok kedua telapak tangannya di depan dada. Buat telur dadar sama panggang roti aja mbak. Acek mau buat nasi goreng. Nasi semalam masih banyak. Vika menyiapkan mangkuk, sendok, telur dan beberapa sayur serta bumbu. Dia akan membuat telur gulung isi sayur yang bisa dipakai untuk isian roti panggang. Saat sedang mengupas wortel Farish datang ke dapur siap untuk olahraga. Kaos oblong, celana pendek, headphone dan handuk di leher. Mau ikut jogging enggak sayang? 2 putaran komplek aja nggak usah jauh-jauh, ajak Farish sambil memakai sepatunya. Aku kira kamu tidur lagi Rish, kata Vika. Aku di rumah aja deh bantu Acek. Olahraga di dapur. Ya sudah, aku pergi ya. Farish pamit lalu mencium pipi Vika secepat kilat dan langsung pergi. Vika terkejut dan berteriak Farish. Dia merasa malu Farish menciumnya di depan Acek. Acek yang melihat kelakuan majikannya hanya senyum dan geleng kepala. Pagi itu sambil membantu Acek, Vika bertanya tentang Farish, kebiasaan dia kalau di rumah. Mumpung orangnya tidak ada dia bisa menggali informasi soal Farish, hal-hal kecil yang tidak disadari oleh Farish sendiri. 1,5 jam Farish berkeliling kompleknya, sudah dapat 2 putaran dia kembali ke rumah. Vika mendengar suara Farish di depan rumah menyapa dan menyuruh tukang sampah yang mengambil sampah untuk menunggunya sebentar. Farish masuk ke rumah dan berpapasan dengan Vika yang membawakannya segelas sari buah jeruk untuknya, seperti kata Acek kepadanya tadi. Ini buat aku sayang, tanya Farish berdiri di depan Vika. Karena Vika mengangguk iya jadi diambilnya minuman itu. Kok beda ya rasanya dari yang biasanya? Kata Farish sambil mengecap-ngecap lidahnya dan menyerahkan kembali gelas yang isinya masih setengah lagi pada Vika. Vika terheran kenapa bisa beda. Vika masuk ke rumah lagi dan mengecek tanggal kadaluarsa yang tercetak di kotak sari buah. Farish hanya senyum saja melihat Vika yang bingung dan mengecek kotak minuman. Farish keluar lagi untuk memberi sejumlah uang kepada tukang sampah. Tanda terima kasih karena rumahnya selalu bersih dari sampah.
Vika melihat Ferish yang keluar lalu menyusulnya. Ferish melihat Vika di depan pintu. Mana minumku tadi sayang, kan belum habis. Kata kamu rasanya lain ya sudah ku minum setelah ku cicip enggak ada yang aneh. Jelas Vika. Ferish mendekatinya dan mengajaknya masuk ke rumah. Bedanya karena kamu yang bawain sayang, rasanya lebih enak dan manis, ambilin lagi ya, aku mau skipping di sana. Sambil menunjuk ruangan yang menyatu dengan taman belakang. Muncul bunga-bunga di hati Vika dengan gombalan Ferish. Dia pun masuk dan mengambil lagi sari buah jeruk. Diantarnya ke tempat Ferish skipping dan diletakkan di meja dekat Ferish. Temani aku di sini sayang, bentar aja. Bujuk Ferish melihat Vika yang akan pergi. Aku mau mandi, nida bau bawang Rish. Nanti kesiangan aku ngurus paketku, jawab Vika. Ya sudah deh. Vika pun meninggalkan Ferish yang masih skipping. Dan masuk ke rumah menuju kamarnya. Dia ingat sejak semalam dia belum membuka HP-nya. Diambilnya HP dalam tasnya, diisinya daya baterai HP persiapan dia pulang nanti. Sambil mencharging HP dibacanya satu persatu. Satu pesan dari satu orang yang menjadi pikirannya semalam. Yaitu dari Pak Mardi yang mengatakan dia sudah sampai di Bandara Bangka terlihat 10 menit yang lalu pesan itu masuk. Ternyata dia tidak bohong, kata Vika pada dirinya sendiri. Ditutupnya kembali HP-nya lalu dia pergi mandi. Selesai berberes kamarnya dan menyiapkan berkas untuk mengurus paketnya, Vika turun untuk sarapan. Di meja makan Ferish sudah menunggunya sambil memainkan HP-nya. Vika cepat turun. Sampai di meja makan Ferish melihatnya dengan takjub. Dengan penampilan Vika dengan make up tipis, setelan kerja yang body fit dan tas yang senada dengan sepatunya. Begitupun Vika yang terpana melihat Ferish dengan seragam dinasnya. Terlihat gagah dan makin tampan. Maaf lama nunggunya, maklum ya sayang cewek tuh ribet kalau mau pergi, kata Vika tidak enak hati sambil mengambil piring Ferish dan mengisinya dengan nasi goreng. Ferish mencium aroma green tea saat Vika mengambil piringnya, wangi yang selalu membuatnya merasa nyaman. Enggak apa sayang, yang penting hasilnya sempurna, kata Ferish sambil menaruh dagunya di kedua tangannya di atas meja melihat Vika sibuk melayaninya. Bahagia banget deh rasanya ada kamu di sini sayang. Vika senyum tersipu membuat Ferish makin gemas. Vika meletakkan kembali piring Ferish di tempat semula. Ferish melihat cincin yang dulu sudah dipakai Vika. Seketika itu juga tangannya langsung dipegang Ferish dan ditariknya Vika dalam pangkuannya. Vika yang tidak siap hampir oleng dan refleks megang bahu Ferish. Postur badan Vika yang tinggi membuat wajahnya sejajar dengan Ferish. Ferish merengkuh pinggang Vika yang ramping, dan menyatukan bibirnya dengan bibir Vika yang ada di hadapannya. Rish, sudah malu tahu. Vika beranjak berdiri saat Ferish melepas pangkutannya. Kamu udah pakai cincin itu, jadi kita jadian, kan sayang? Ferish menatap tajam pada Vika yang duduk di depannya. Perlu diperjelas lagi, jawab Vika balik bertanya. Biar bisa aku rekam di memoriku, dan aku ada jawaban kalau nanti mama tanya. Iya, aku nerima kamu Rish, kamu yang pertama memelukku, kamu yang pertama menciumku dan kamu. Aku yang akan menikahi kamu. Potong Ferish cepat lalu menggenggam tangan Vika. Kamu terlalu sempurna untukku Rish, aku takut untuk menggapaimu. Tapi perjuanganmu yakinkan aku, mengoyakkan janjiku, aku jadi berani bermimpi lagi. Tang sayang dah percaya sama aku, maafin aku. Nafsuku buat kamu melanggar janjimu. Aku akan mempertanggungjawabkannya ya, aku janji hanya sebatas peluk dan cium aja sekarang. Dah, kan? Ayo sarapan. Nanti kamu kesiangan ke kantor, kan harus antar aku dulu. Ferish mengecup punggung tangan Vika sebentar lalu sarapan. Aku turunkan kamu di depan kantor Orange Cargo aja ya sayang, enggak temani kamu masuk. Iya? Enggak apa Rish, kamu kan harus kerja. Sampai di depan ruko yang berwarna orange dengan tulisan Orange Cargo. Ferish menghentikan mobilnya. Nanti biar dijemput Pak Ci ya, dan hubungi aku kalau sudah selesai dan butuh apapun, kata Ferish saat Vika akan turun dari mobil. Dikecupnya kening Vika sebentar. Vika pun mengangguk dan keluar dari mobil. Hari masih pagi jadi masih suasana di kawasan perkantoran itu masih sepi. Bahkan Orange Cargo juga masih sepi. Hanya terlihat satu orang pegawai di depan. Vika memasuki kantor itu dan memperkenalkan diri kemudian mengatakan maksud kedatangannya. Pegawai itu menerimanya dengan baik dan menyuruh Vika untuk duduk menunggu atasannya, manajer operasional Orange Cargo cabang Bangka. Menunggu hampir 1 jam beberapa kantor itu mulai ramai dengan pegawai-pegawai yang sudah berdatangan.
Tak berapa lama manajer operasional PT Orange Cargo wilayah Bangka pun datang. Dia sudah dapat laporan dari pegawainya, jadi begitu masuk dia langsung menyapa Vika. "Ibu Afika dari PT Garuda ya, maaf Bu membuat Ibu menunggu. Saya mengantar anak sekolah dulu, saya Cipto kepala perwakilan di sini," kata manajer itu sambil mengajak berjabat tangan. "Mari Bu, ke ruangan saya saja." "Gak apa-apa, saya yang kepagian datang ya." Vika pun mengikuti Cipto masuk ke ruangannya. Ruangan yang penuh dengan nuansa Tionghoa, beberapa pajangan khas China itu menghiasi ruangan Cipto. Cipto masuk ke ruangannya lalu mempersilakan Vika duduk di sofa. Dia mengambil minuman botol dan diletakkan di atas meja. "Begini Bu Afika, sebelumnya saya mohon maaf atas nama pribadi dan kantor. Ini benar-benar kesalahan dari pihak kami, karena menyatukan paket milik perusahaan Ibu dengan barang lain. Jadi berkas yang menyertainya dianggap tidak sesuai dengan barang ada. Apa Ibu membawa salinan berkas yang dari China Bu?" "Ini berkasnya Pak, jadi di mana paket saya sekarang?" "Tertahan di Bea dan Cukai Bu, saya sudah mendapat laporan anak buah saya semalam kalau mereka belum bisa melepas paketnya kalau belum ada salinan izinnya Bu. Kita bisa mengurusnya di kantor Bea dan Cukai. Kira-kira bisa nggak ya Pak selesai hari ini, karena malam ini saya harus membawanya ke Semarang," tanya Vika gelisah. "Biasanya kita disuruh bayar denda dan pajak barang Bu, karena barang itu dianggap belum bayar pajaknya. Dan kalau berkasnya juga lengkap akan cepat prosesnya Bu. Semoga ya Pak, bisa kita berangkat sekarang Pak, lebih cepat kan lebih baik." "Iya Bu, baiklah, mari." Pak Cipto mengambil tasnya dan membukakan pintu untuk Vika. Saat akan berangkat ke kantor Bea dan Cukai dengan mobil Pak Cipto, di depan mobil ada Pak Mardi yang baru keluar dari mobil. Dia menepati janjinya untuk menyusul Vika. "Afika, kenapa tidak jawab telepon saya?" tanya Pak Mardi begitu melihat Vika keluar dari kantor Orange Cargo bersama Pak Cipto dan hendak masuk mobil Pak Cipto. "Pak Mardi, maaf Pak saya tidak dengar, kebetulan saya silent HP saya." Pak Cipto perkenalkan ini Pak Mardi adik dari Direktur PT Garuda." Pak Cipto mengulurkan tangannya pada Pak Mardi, dan disambut dengan baik oleh Pak Mardi. "Sekarang kalian mau kemana?" tanya Pak Mardi. "Kami mau ke kantor Bea dan Cukai Pak, mengambil paketnya." "Baiklah saya ikut tapi saya pakai mobil saya sendiri, dan Vika ikut saya saja," perintah paksa dari Pak Mardi. Untuk menjaga nama baik perusahaan dan kehormatan bosnya, Vika menuruti perintah Pak Mardi. "Kalau tidak demi Bu Lydia males banget semobil Malondo ini," kata Vika dalam hati. Mobil Pak Cipto berjalan duluan diikuti mobil Pak Mardi. Selama perjalanan Vika asik dengan pikirannya sendiri, dia tidak peduli dengan ocehan Pak Mardi. Dia coba menghubungi Feris tapi tidak diangkat. Dia kirim pesan, bilang kalau dia menuju kantornya, karena paketnya sudah diamankan di kantornya. "Sekian dulu ya, hehehe." Bersambung.